Oke, teman-teman semua, sekarang aku mau tutorial cara aku fokusin dulu menggunakan mesin cuci dua tabung pencuci dan juga tabung pengering ya. Nah, di sini aku pakai merek Sharp Super Aqua Magic. Eh, untuk kapasitasnya kurang lebihnya 9 kilo ya, 9 atau setengah kilo gitu. Nah, dari sini ya, kita mulai dari sini. Di sini tuh ada tombol untuk muterin mesin tabungnya dari wash cycle sampai ke 45 menit nih. Kalau ini tanda baju ini aku gedein dulu. Aku fokusin dulu. Tanda baju ini artinya itu waktu untuk mencucinya, dia lagi muter. Kalau sok ini dia lagi merendam. Nah ya, terus setelah dicuci kita tekan ini untuk soft, ini untuk yang baju-baju yang ringan. Kalau ini selimut atau barang baju-baju berat, nah ini. Terus ada fungsi drain. Drain ini adalah untuk membuang air tuh. Nanti kita coba untuk testing beneran nyucinya ya. Ini diputar ke arah drain, artinya kita lagi buang air. Terus kita hidupin lagi. Nah, ini adalah tombol untuk pengering. 1, 2, 3, 4, sampai 5 menit. Nah, untuk ini water supply-nya ini wash to spin. Berarti kalau lagi ke sini berarti airnya itu lagi masuk dari selang ini ke arah kiri. Sip, jatuhnya ke sini, ke arah tabung pencuci ya. Kalau kita geser ke kanan, itu artinya air dari selang ini jatuhnya ke arah tabung pengering. Tuh. Terus di selangnya ini untuk merek Sharp tipe Super Aqua Magic ini ada filter penyaring kotorannya. Ini selangnya udah aku pasang ya. Kita coba buat tes di cuci baju. Oke. Oke, jadi ini tabung pencucinya ini dalam keadaan kosong dan aku bakal masukin baju. Oke, itu udah aku masukin beberapa baju-baju kotor. Sekarang aku mau masukin lagi baju-baju kotornya ya. Lalu kita ini jangan dulu ditutup. Kita hidupin keran airnya dulu ya. Aku bakal hidupin keran air dulu biar airnya itu keluar ke arah sini, ke arah tabung pencuci. Nah, waktunya aku hidupin keran airnya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri airnya tuh jatuh ke arah kiri nih, dari selang air ini masuk ke arah kiri karena kita taruh tombolnya ini ke sebelah kiri. Kalau kita pindahin ke kanan berarti dia masuknya ke sebelah kanan tuh, ke pengering, tapi karena kita butuhnya di kiri. Nah, jadi aku tuh biasanya kalau lagi cuci baju gini, sebelum dicuci aku kasih air dulu, fullin, tergantung disesuaikan sama pakaiannya ya, sebanyak apa. Jadi aku kasih air dulu, terus aku hidupin pencucinya mungkin sampai sini aja, sekitar 3 menit gitu atau 5 menit, untuk biar dia berjalan muter untuk buang najis dulu. Nanti ya kita coba, kita tunggu sampai airnya penuh baru kita hidupin. Takutnya kan kita lagi di jalan atau waktu aktivitas di luar rumah tuh pakaian kita bagian-bagian bawah tuh terkena najis atau gimana kan. Makanya aku untuk sebelum dikasih sabun tuh aku buang najis dulu. Caranya gini. Nah, ini kita putar sampai ke 3 menit aja atau 5 menit. Buang najis tuh kasih airnya tanpa ini ya, tanpa sabun, kayak murni air aja. Nah, ini aku pakai yang heavy karena aku biasanya males mau pindah ke soft. Kalau ininya pindah ke soft, jadi putarannya ini sedikit lebih
menurun atau putarannya sedikit lebih kecil, nggak terlalu besar. Sekarang kita coba ubah ke TV ya. Tuh. Jadi putarannya tuh jauh lebih kencang. Nah, pakaiannya itu memutar 1 kali ke kiri, 1 kali ke kanan. Ini lagi ke kanan ya, ntar dia balik lagi ke kiri. Jadi kita lagi isi air untuk buang najis sampai tombolnya ini tuh berhenti. Tapi kalau aku sih secara keseluruhan ya teman-teman, lebih rekomen kalian buat beli mesin cuci yang 1 tabung, walaupun harganya sedikit lebih mahal daripada yang 2 tabung, dan mungkin kalau rusak tombol mesinnya jauh lebih mahal daripada yang 2 tabung gini. Aku lebih rekomen kalian buat beli yang mesin cuci yang 1 tabung, karena lebih efisien waktu, lebih otomatis lah semuanya. Kalau ini kan kalian harus bolak-balik ya, setiap mesin ada plus kekurangan dan kelebihannya masing-masing sih teman-teman semua. Nah, selama proses pencucian ini lagi muter, kita bisa tutup dengan tutupnya tuh kan. Nah, jadi kita bisa lihat dari atas tabungnya nih, apakah mesinnya tuh hidup, muter, atau mati. Jadi kita nggak perlu buka-buka gini ya, karena ini tuh kayak terawang gitu tuh tutupnya itu tuh, kelihatan kan tangan aku. Jadi kita bisa lihat dari atasnya apakah mesinnya itu lagi muter atau enggak. Nah, sekarang setelah kita bilas tadi, cuci bajunya pakai buang najis, kita buang dulu airnya. Ini tombol untuk buang air ya teman-teman semua. Setelah itu kita bakal lihat airnya bakal kebuang kan, langsung kebuang dari selang pembuangan air yang ada di mesin cuci. Oke teman-teman, karena tadi kita habis buang air yang pertama untuk buang najis, sekarang kita kan tadi tombolnya di drain untuk tombol buang air ya, ini di drain. Sekarang kita putar ke bagian hifi supaya airnya tuh dari keran ini langsung mengalir. Buat menuhin ini sembari kita nunggu airnya penuh tuh, aku isi pakai deterjen cair ya teman-teman. Nah, kalian boleh pakai rinso bubuk, cuman aku nggak pernah karena aku biasa pakai deterjen cair gini. Jadi ini tuh nggak aku masukin full, aku masukin setengah dulu, kayak biar dia muter dulu, biar semuanya kena sabun. Dan ini pun baru aku putar sedikit, kayak cuman 3 menitan, nanti aku tambah ke sini kok. Nah, waktunya kita masukin lagi sabunnya, masukin semua. Setelah dimasukin semua, sekarang cuci tangan dulu. Nah, sekarang tuh busanya udah banyak ya, kita tinggal putar nih, mau ke berapa menit, 15 menit, ntar aku fokusin dulu, 15 menit, 24, 33, sesuai ya, tergantung kalian maunya ke berapa. Karena aku bajunya sedikit, aku mau ke 15 menit aja. Udah, kita tutup deh. Nah, ini kenapa berhenti teman-teman, ini tuh bukan di 15 menit banget ya jaraknya nih, di bagian bacaan soak nih, sok ini itu artinya merendam. Jadi pakaian ini tuh setelah diberi sabun dia tuh lagi merendam. Pas di menit ke-15 dia jalan ini pasti dia muter lagi nanti. Sekarang lagi proses merendam.
Nah, enaknya yang tipe Aqua Magic ini tuh di bagian mesin cucinya ini udah ada filter. Kalau dari 1 sampai ke 15 ini khusus untuk memutar ya, mencuci. Nah, kalau bagian itu ada bagian perendamnya. Misalnya kita pilih di angka 33 menit muter, terus berapa menit merendam, pakaiannya tuh ngerendam gitu kan. 24 menit muter, terus direndam lagi, baru deh muter banget gitu. Sekarang lagi proses merendam. Nanti tuh jalan lagi kan? Tuh, sekarang udah jalan lagi. Enggak ya, enggak jalan. Bener kan jalan tuh. Nah, sekarang lagi jalan lagi. Nah, ini yang aku maksud tadi teman-teman. Jadi kalau kita mau ngelihat pakaiannya tuh, baju yang kita cuci udah selesai dicuci atau belum, kita lihat dari atas gini aja, karena kelihatan kalau muter atau enggaknya tuh, karena ini kan transparan. Jadi kita nggak perlu buka-buka tabungnya lagi, cukup lihat dari atas. Oke teman-teman, setelah kita mencuci dan dia udah balik ke menit yang normal tuh, nih udah balik ke off, kita buang air lagi ya. Kita buka tuh, ini udah selesai kita cuci, kita buang air. Kita tunggu sampai airnya habis tuh. Ini proses buang air tuh, di tombol drain, buang air pencucian ya teman-teman. Habis ini aku bakal bilas, setelah bilas baru kita ke tombol pengering. Kelihatan kan habis dicuci busanya masih banyak. Oh iya, ini tuh ada tombol buat penyaring kotorannya ya teman-teman di dalam tabungnya. Ini bisa dibersihin. Ini tuh, ntar kotoran dari baju kita tuh, pakaian kita tuh masuk ke dalam sini tuh, kelihatan kan? Kita pasang lagi. Jadi kita bisa bersihin ini setiap kali selesai nyuci. Nah, setelah proses buang air tadi teman-teman, sekarang aku hidupin lagi keran airnya buat dijatuhin ke, nggak fokus, aku hidupin lagi keran airnya nih buat dijatuhin ke tabung pencucinya ini untuk bilas. Sebenarnya opsional ya teman-teman, kalian tuh, aku lihat orang-orang juga bisa bilasnya tuh dimasukin ke bak. Jadi pakaian kotor ini dipindahin ke dalam bak, bilas manual, baru ditaruh lagi nih ke pengering langsung. Cuman karena aku anak kosan dan mager, jadi aku bilasnya di tabung aja langsung. Aku setelah dicuci tadi, buang air, terus aku masukin air lagi ke sini buat ngebilas. Nanti kalau airnya udah agak penuh dan nutupin pakaian-pakaian ini, aku hidupin lagi tuh putarannya berapa menit gitu ya, 3 menit atau berapa menit tuh. Sebenarnya kalau aku baca buku panduannya ya, buku panduan untuk sub tipe Aqua Magic ini, itu setelah dicuci tuh bisa langsung taruh ke pengering, setelah di pengering tuh kita tinggal puter pengeringnya sambil pindahin ini nih, water supply selektornya ini dipindahin ke arah kanan, jadi sambil muter bisa langsung kerannya dihidupin. Jadi pas muter di dalam pengering ini, busa-busa itu juga kayak ngeperes gitu loh, ngemeres pakaiannya dari busa-busa itu. Cuman aku biasanya lebih pilih buat muter sekali lagi di sini di bagian tabung pencuci ini buat ngebilas. Ntar aku baru pindahin ke pengering. Nanti aku kasih contoh deh ya cara membilas di mesin pengering ini, soalnya aku baca buku panduannya sih gitu. Sampai dia agak penuh ya teman-teman, biar busanya nanti bakal lebih hilang. Soalnya masih berbusa banget. Kalau udah aku hidupin.
selesai dibuang air pembilasannya, kita langsung ke tabung pengering. Di tabung pengering ini ada tutup pertama, kedua, dan ada yang ketiga buat ganjel bajunya nanti. Ya, kita taruh sini. Terus kita masukin baju yang dari sini ke tabung pengeringnya. Oke, ini kita masukin ke tabung pengering. Setelah semua sudah dimasukin ke sini, ini karena baju aku dikit ya teman-teman, makanya bisa satu kali dari sini tuh sampai kosong tuh dimasukin ke sini semua. Biasanya tuh kalau kita nyucinya banyak bisa 2 kali buat ngeringin, dia nggak cukup karena tabungnya nih sedikit kecil daripada tabung pencuci. Nah, ini aku kasih contoh aja tadi. Terus kita tutup. Kita harus tutup ini ya, ini harus ditutup teman-teman. Setiap mesin cuci insya Allah ada bawaannya, barangnya. Terus kita di sini tutup. Kita hidupin tombol buat ngeringinnya. Pilih mau 1, 2, 3, 4, 5. Aku biasanya di tombol kelima. Akhirnya dia muter. Nah, maksud aku yang pertama tadi, yang ngebilas itu, ngebilas yang pertama, kata aku bisa ngebilas di tabung ini. Ntar ini selektor ini kita pindahin ke kanan, terus keran airnya kita hidupin, jadi dia jatuh ke sini airnya. Cuman jangan terlalu lama, kayak cuman ini kan tadi 4 menit, kita ambil sampai 3 menit atau 2 menit. Setelah ini, setelah di menit ketiga atau menit kedua itu kita matiin lagi keran airnya biar dia kering. Tuh kan, itu ada air yang keluar cuman sedikit teman-teman, karena kita lagi ngeringin. Hidupin keran airnya, kita lihat ya, tuh jadi banyak kan. Jadi itu sebenarnya yang keluar itu busa-busa juga, jadi aku kayak 2 kali ngebilas gitu. Pertama bilas di tabung pencuci, kedua di tabung pengering, sampai kayak sekitar 1 menit atau 2 menit aja di tabung pengeringnya. Terus aku matiin kerannya. Kalau busa-busa yang keluar dari sini tuh udah sedikit atau udah nggak ada, baru kita matiin kerannya. Nah, selama proses pengeringan ini lagi jalan ya teman-teman, kita nggak boleh ngebuka tutup ini. Nah, tutup ini tuh nggak boleh kita buka. Nih ada panduannya. Oke, begitu saja tata cara mencuci di tabung cuci di mesin cuci 2 tabung. Nah, udah selesai, udah berhenti mesinnya, tinggal kita buka lagi, terus jemur deh. Oke, gitu aja teman-teman, tutorial cara mencuci di mesin cuci 2 tabungnya ya. Nah, cuman aku lebih rekomenin ke kalian, kalau kalian punya budget lebih, itu aku lebih rekomenin kalian itu beli mesin cuci yang 1 tabung, biar lebih efisien waktu, nggak bolak-balik gitu. Kalau ini kan tadi terdiri dari beberapa tahapan, terus kayak matiin keran air, hidupin lagi, terus matiin ini, buang air, hidupin lagi gitu. Mungkin lebih riuh aja sih. Cuman kalau kalian budgetnya aku pas gitu, bolehlah rekomen ini daripada manual gitu ya. Secara keseluruhan aku rekomennya mesin cuci 1 tabung. Cuman kalau budgetnya pas-pasan kayak aku gini, bisa pakai mesin cuci 2 tabung. Masalah awet atau enggaknya sih itu tergantung pemakaian pribadi masing-masing ya teman-teman. Menurut aku, ini aku pakai mesin cuci ini tuh udah sekitar 8 bulanan dan alhamdulillah masih awet. Masya Allah, Allahumma barik. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman semua. Terima kasih, jazakumullah khair.